Berita desa oke, contohnya imunisasi lengkap. Berita desa oke. Berita desa oke. Berita desa oke. Berita desa oke. Mantap. Berita desa oke. Senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan manfaat taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini sesuai dengan agenda dan jadwal ini susun, kita akan melaksanakan rapat koordinasi berkenaan dengan penertiban hewan ternak di 12 desa di Kecamatan Natal. Bapak Ibu hadirin kami hormati, sebagai pengantar perlu saya sampaikan bahwa hasil koordinasi saya dengan Bapak Camat tentang maraknya laporan kepada kami berkenaan dengan banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di pemukiman masyarakat kita yang tersebar di 12 desa. Dan kemarin saya sempat dipanggil oleh izin Pak Camat, saya sampaikan karena Bapak Camat tidak berada di tempat, saya dipanggil oleh anggota DPRD sementara Pak Rozi berkenaan karena mungkin ada laporan ke beliau juga. Kami sampaikan pada Ketua Forum, Ketua BD, Ketua Kepala Desa, seyogianya Pak Rozi hadir dan beliau kemarin bersedia hadir. Akan tetapi beliau masih berada di Kalimantan. Itu sebagai pengantar yang dapat saya sampaikan. Kami langsung kepada Bapak Camat untuk menyampaikan arahan, sambutan dan sekaligus memimpin. Dan yang saya hormati seluruh kepala desa ataupun yang mewakili pada pemilihan saat ini, dan yang saya hormati saya langsung juga yaitu Ketua DPD. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji bersama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pagi ini masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas ataupun kegiatan yang sudah kita rencanakan beberapa hari yang lalu. Kemudian daripada itu saya juga mohon maaf karena undangan yang kami sampaikan baik tulisan maupun tertulis itu jam 8.30. Bila kita bisa karena acara kita pada hari ini membahas masalah hewan ternak, ini kami kecil katakan kami juga korban perusahaan, korban tanaman juga dari kami, sehingga saya sendiri mau berusaha tidak bisa lagi karena sapi masuk habis saya, apalagi masyarakat ya, yang menerapkan perda pada saat ini desa terbatas. Tapi saya katakan tidak bisa kita laksanakan ketika desa Tanjung dan desa Teluk tidak melaksanakan perda tersebut. Makanya saya berdasarkan informasi dari luar, pertama rekan-rekan ibu sebanyak ini sangat meresahkan daripada berkeliarannya hewan ternak. Maka di dalam ini kita dapat kopian. Kalau saya bacakan lagi saya, ini kita untuk membersihkan saja. Di sini kan sudah lengkap. Tidak ada keraguan ketika kita melaksanakan peraturan. Ada sebagian rekan saya ke desa mengatakan, ayah Pak, nak menitipkan hewan ternak, kita harus berhadapan dengan masyarakat. Sudah bertentu itu. Kita berhadapan dengan masyarakat, terutama yang kita dapat bergerak itu yang mengenai dana. Tapi saya harap kepada kita semua, ini perda ini adalah pada kita sendiri, Pak.
harus kita tegakkan. Kenapa kami mengundang BPD kita? Di sini menyangkut hewan ternak, ya. Dan juga ada salinannya lagi mempertegaskan bahwa hewan perwakilan rakyat kita ini sudah bersetuju. Ini mau tidak mau kita tegakkan. Karena BPD adalah merupakan suatu lembaga yang boleh dianggap ini anggota DPR-nya desa. Ini sudah berbentuk bekerjasama dengan kepala desa bentuk peraturan desa, sehingga di desa kita ini ibarat rumah ada pagarnya. Tapi kalau rumah tidak ada pagar, berarti bebas. Bukan berarti kita percaya dengan BPD. BPD bisa mencatatkan salah satu perda ini di perdesi masing-masing. Kalau umpamanya ada pengemudi lewat dari jam 10 itu sanksinya gimana? Ditangkap atau gimana? Itu kan terserah dengan desa masing-masing. Gunanya apa? Untuk menjamin ketertiban, keamanan daripada masyarakat itu sendiri. Jangan mengatakan Pak, kalau nanti itu Pak, musuh kita banyak. Kita tidak mencari musuh Pak, tapi kita menegakkan aturan. Ya, berkenaan dengan rapat kita pada hari ini, sebelum saya sampaikan kepada forum rapat, mungkin nanti pada forum ketua forum kepala desa perlu saya sampaikan Pak bahwa berkenaan dengan hewan ternak ini, saya yakin di seluruh desa di Pak Camat sudah memiliki peraturan desa sebagai peraturan pelaksana daripada pertanian. Artinya baik itu yang tidak memiliki hewan ternak ataupun yang memiliki hewan ternak. Karena keberlangsungan peraturan desa itu Pak harus juga dibarengi dengan keberlangsungan peraturan adat ini yang kadang-kadang memang berat untuk disampaikan ke masyarakat. Jadi, target yang harus kita laksanakan, artinya target ini mungkin apakah memang perlu evaluasi berapa waktu ke depan kita evaluasi, ataupun nanti target ini memerlukan adanya tim, katakanlah tim untuk penertiban itu yang memang kita buat, dan nanti ada kewenangan di dalam aturan ini apabila ini pihak desa tidak mampu untuk menertibkan sementara ini sudah disampaikan, mungkin ada koordinasi kepada pihak penegak perda, artinya seperti itu. Ini target-target yang harus kita sampaikan. Mungkin pada intinya untuk penerapan hewan ternak, perda hewan ternak ini, tentunya desa, saya yakin dan percaya Pak Camat sudah 100% di Kecamatan Air Napal sudah memiliki perda. Ini perlu menjadi catatan di Kecamatan Air Napal bahwa perdes hewan ternak sudah ada di desa masing-masing. Artinya sebagai peraturan pelaksana daripada perda ini di tingkat desa. Nah, cuma tentunya di waktu belakangan efektivitas dari penerapan perda ini yang perlu kita diskusikan. So, mohon nanti teman-teman semua ini memberikan masukan, teman-teman Kades dan BPD ataupun yang mewakili untuk dapat memberikan masukan kepada kita semua sehingga nantinya penerapan perda hewan ternak ini di Kecamatan Air Napal bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Target yang harus kita laksanakan, artinya target ini mungkin apakah memang perlu evaluasi berapa waktu ke depan kita evaluasi, ataupun nanti target ini memerlukan adanya tim, katakanlah tim untuk penertiban itu yang memang kita buat, dan nanti ada kewenangan di dalam aturan ini apabila ini pihak desa tidak mampu untuk menertibkan sementara ini sudah disampaikan, mungkin ada koordinasi kepada pihak penegak perda, artinya seperti itu. Ini ya berkenaan dengan rapat kita pada hari ini, sebelum saya sampaikan kepada forum rapat, mungkin nanti pada forum ketua forum kepala desa perlu saya sampaikan Pak bahwa berkenaan dengan hewan ternak ini, saya yakin di seluruh desa di Pak Camat sudah memiliki peraturan desa sebagai peraturan pelaksana daripada pertanian. Artinya kami sudah coba di Pasar Gembak tentang penertiban hewan ternak ini. Waktu Pak
EJS Pak Ramdhani ya. Tapi terkendala kami di petugasnya ini Pak. Saya juga membaca di peraturan daerah ini ada petugas ya yang menertibkan hewan ternak. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini, petugas ini tidak disebutkan dari mana saja. Jadi kira-kira mohon kita sepakati atau diperjelas di perda ini, yang menjadi petugas itu siapa saja yang berhak menangani masalah hewan ternak ini. Dan saran kami, kalau bisa kita kan punya Satpol PP Pak di Bengkulu Utara ini, daripada yang numpuk kalau di kampung, kalau bisa satu ada 2 orang kita tolong standby di kecamatan itu kan, jadi bisa kita minta bantu. Nah, kalau ada penertiban hewan ternak, nah ini tugas Satpol untuk penegakan peraturan daerah. Mungkin itu aja Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terkait dengan peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bengkulu Utara nomor 21 tahun 98 ini tentang larangan melepas hewan ternak. Kalau di desa tepi laut mungkin kasusnya sama dengan desa-desa lain. Terkendalanya mungkin di pengawasan. Tidak ada pengawasan yang jelas dari pemerintahan desanya dulu. Ya. Ini aturan ini kami masih zaman Pak Edi Sanusi dulu kalau nggak salah, itu pernah diterap di SD. Di SD Pasar Ngekap itu dipanggil seluruh, itu mewakili dari Pemda atau dari Agama Makmur itu datang. Tapi alhamdulillah di Desa Pasar Ngekap, kalau berdesnya di BPD baru ini, dari awal saya sudah menyampaikan kepada BPD, siapkan perdes, jangan cari hewan ternak aja, dan aturan desa. Alhamdulillah pada saat ini belum digarap, masih memakai perdes lama, masih apakah zaman Pak Edi Sanusi, apakah diterap di zaman Pak M Nadir. Jadi untuk masalah hewan ternak, kalau di Desa Pasar Ngekap itu pada umumnya rata-rata punya ternak dan punya kebun. Nah, jadi yang berat kami pertimbangkan di desa, kami sudah menggerak atau saya sebagai kepala desa sudah memerintahkan terhadap kepada pihak kadun, karena tadi sudah disampaikan kepada kadun yang untuk memegang. Tapi baliknya yang jadi polemik kita di desa, baliknya kepada kepala desa, pemerintahan desa, dan DPD. Jadi saya ambil kesimpulan untuk masalah hewan ternak ini, ya mari kita sama-sama. Ini dari kabupaten ke kecamatan tumbalnya di desa. Jadi kalau sebaiknya kita sosialisasi di desa masing-masing, atau kita panggil perwakilannya di secara umum. Apakah kita panggil di kantor camat, di lapangan camat, kita panggil dari Satpol PP sebagai yang diminta oleh Desa Pasar Bomba. Jadi jangan kita bumerangnya hanya di lawan di desa itu adalah kepala desa dan pemerintahan desa dan BPD. Ayo kita mari sama-sama, baik pun BPD, perangkat desa dan kepala desa beserta camat sebagai memegang wilayah yang diwakilkan oleh daerah. Nah, tapi sebaiknya ini tadi juga, ya, ini kan seharusnya ada anggota dewan kita sebagai mewakil kita wilayah kecamatan Air Napal. Tentunya untuk di Air Napal masalah lingkungan tidak terlalu untuk sapi lepas di lingkungan penduduk masyarakat itu sangat kurang saya lihat. Kami lihat setahun atau 2 tahun ini. Kemudian yang kebanyakan itu di lingkungan pertanian masyarakat. Jadi adanya konflik antara peternak dan kebun. Alhamdulillah kami sarit lagi masalah perdes, peraturan hewan ternak. Obi sudo kami mendengar kebetulan nano salah satu poin sudah baca ke Pak Kades.
Tetapi pada intinya kalau itu memang salinan peraturan Bupati Yonano masalah hewan ternak, intinya yo kalau aku kembalian nano dia nak jalan raya, perkantoran, sudah pemukiman rakyat, nah anak masyarakat. Nah kalau masalah perdes ini anak satu yo doa lebih mendetail guys sebenarnya. Tetapi setelah kita pelajari, ya, terutama untuk kalau masalah di Luyan Jada aku karena lubuk, karena 3 item tetap kita pikirkan dalam hal ini. Karena apa? Yang menumbuhkan ekonomi lokal dari sebuah desa itu 3 item. Ingat itu, ya, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Itu udah jelas. Saya sudah terapkan di desa Selubuk, alhamdulillah. Tahunnya kemalangan istilahnya ternak, dari kebanyakan istilahnya ada musibah kan, sebuah penyakit. Cuman pertumbuhan dari ekonomi, guliran dari ekonomi itu sangat berjalan. Saya rapat-rapatkan istilahnya dengan tua-tua ibu ada isi masalah rapca. Ya saya ingat betul karena apa? Kalau masalah untuk perda, ya ini sudah diterbitkan. Saya ingat betul waktu itu saya masih menjabat anggota WBD. Aku ingat dotek. Masyarakat paling takut ditakut-takuti itu dengan tidak salah lagi dengan yang dikatakan Kupron dengan kades saya apa tadi. Aku ingat doisi tertuan Satpol PP Mirno Tiloi doisi siapa tinggal itu nak sandui baik doisi sebaik aku ingat pada masyarakat desa Selubuk dosi tambang masa pauding Satpol PP lakukan wilayah main Lubuk tambang butuh dan aku ingat dosi di desa Selubuk. Saya ingat betul itu hampir 1 tahun inilah mulai berkeliaran. Saya ingat betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Baiklah, kami dari Pemkab Kabupaten Lebak sebenarnya Perdes itu mulai dari tahun 2018 sudah kami perbarui. Nah, isinya itu hampir sama mungkin dengan desa Talangkering, karena di Talangkering tadi menyebutkan ladang atau kebun itu harus berpagar, betul. Kami desa Pasar Lebat juga sedemikian. Apabila ada warga itu yang berkebun ataupun membuat ladang sawah itu harus dipagar dengan baik. Dan bagi pemilik hewan ternak itu kami bikin aturan harus diikat. Dan juga dalam penertibannya itu kemarin kami bikin aturannya seperti ini. Kalau di desa Pasar Lebat kan ada sepataran Sungai Merah. Nah, jadi lewat dari Sungai Merah ke arah perusahaan BRS itu silakan dilepaskan. Namun dari sepantaran Sungai Merah sampai ke pinggir lautan itu tidak boleh dilepas liarkan hewan ternaknya, baik sapi, kerbau, kambing, itu harus diikat. Jadi kita itu apa memikirkan, jadi tidak memberatkan peternak dan juga tidak memberatkan warga untuk berkebun ataupun berladang. Dan ada warga yang ingin menanam sayur-sayuran ataupun ubi ataupun tanaman-tanaman di pekarangan rumah itu tidak mengganggu, itu tidak diganggu oleh sapi. Nah, alhamdulillah Perdes kami sempat berjalan lebih kurang 10 bulan. Itu tertib 1 ekor pun sapi siang ataupun malam tidak ada yang berkeliaran dari ujung TPK sampai dengan jembatan Sungai Merah. Itu selama lebih kurang 10 bulan. Nah, jadi kendalanya di desa Selubuk tidak ada Perdes yang menertibkan hewan ternak. Kemudian di desa Lubuk Tanjung juga demikian. Jadi sapi Lubuk Tanjung, sapi Selubuk yang masuk ke Pasar Lebat. Ini sudah ada dasarnya kami bikin yaitu dari perda yang dibuat 22 Oktober 1998 dan kesepakatan warga, itu dasarnya. Namun sampai saat ini Pak Camat tidak berhasil kita terapkan. Jadi saya sepakat dengan Pak Tua Kurum Kades tadi, apa salahnya itu kembali ke pembuat perda. Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Camat, saya mewakili dari
kalau masalah perdes itu kan desa itu ada semua perdes. Yang paling perlu kita inginkan itu perda. Kalau benar-benar kita ini mau tegakkan perda, kita harus bertanggung jawab semua kecamatan air napa. Tapi kalau masalah tidak berkeliaran di jalan raya atau di perkantor, itu kemungkinan yang peternak itu tidak mungkin menjagokan tiap pagi. Kemungkinan akhirnya berlanjut. Jadi kemungkinan tahun ke tahun kita ini rapat perda aja nih Pak. Kalau pendapat saya, kalau benar kita ini nggak pegang perda ya kita tutup semua. Gangnya peraturan seperti jembatan air bersih, Kota Agung tebing kandang. Saya contohkan, itu berapa kali kami tebing kandang itu menghasilkan denda sampai 4 juta 1 ekor. Tapi tebing kandang sejembatan air bersih memang tidak ada lagi peternak. Tapi kalau mau berternak itu silakan diikat, distabil. Kenapa yang kecamatan air bersih itu bisa dibikin peraturan perda? Kenapa kecamatan pasar tempat ini tidak? Kenapa ini tidak bisa? Perdes begini, kalau perda begini. Jadi karena desa Pukur itu 90% peternak, dia pakai perdes. Jadi saya bilang kalau pakai perdes, kalian harus juga dijerat oleh hukum. Jadi kini kembali ke masyarakat. Jadi kini masyarakat dengan petani bekerja sama. Apabila kalian melapor hal-hal yang ternak masuk kebun, pasar kalian kena seperti kawan-kawan bilang tadi kena denda. Jadi untuk menghindarkan itu kalian bekerja sama. Nah, di atas satu hidup kebun comuda berternak comuda. Kebun berpagar siang, ternak berpagar malam. Itu iklan di itu semercayo. Jadi dibilang oleh masyarakat kita pakai yang itu. Itu insya Allah sudah terlaksana di masyarakat desa Pukur. Jadi saya kepala desa tidak pernah mengurus masalah denda hewan ternak, tidak pula pernah mengurus sengketa hewan ternak. Saya serahkan ke masyarakat apabila terjadi hal-hal menurut itu. Jadi persoalan seperti yang disampaikan tadi karena saya BGS tebing kandang, maka dari itu saya sampaikan untuk desa tebing kandang itu perdesnya sudah berjalan cukup baik pada saat ini. Setelah saya menjabat di sana bahwa tidak ada hewan ternak atau sapi terburu kerbau berkeliaran di jalan maupun di permukiman masyarakat. Maka dengan demikian saya mohon kita dapat mengerti semua karena kita sudah mengetahui mulai dari pasar Tombak sampai ke Pukur ini sudah mengeluarkan pendapat itu nanti sudah dimasukkan ke notulen ya. Ke notulen dalam artian hasil rapat kita pada hari ini akan kami transferkan ke pembuat perkara yaitu Pak Bupati Pukur Utara ya. Terima kasih. Pesan kedua dari Politeknik Kesehatan itu sudah sampai. Yang pertama kita sepakat kalau masih memang bisa dilakukan penertiban ini melalui peraturan desa, itu alhamdulillah. Yang kedua, apabila memang tidak bisa dilakukan melalui peraturan desa, nanti di bulan Maret, di bulan Maretnya awal. Maret 2023. Ya. Jadi kita simpulkan masuk di berita acara tanggal di pertengahan Maret ya, pertengahan Maret artinya proses sosialisasi ke desa kita anggap sudah selesai. Nanti kita akan mengundang kembali kepala desa dan ketua BPD untuk penerapan penegakan. Kayak itu. Selanjutnya perlu saya sampaikan karena di perda ini tidak mengatur yang berkaitan dengan perladangan sawah dan sebagainya, itu tetap masih berlaku hukum Simbol Cahaya. Ya, pokoknya perda di situ. Sawah, ladang dan perkebunan berpagar siang, ya. Ternak berpagar malam, itu kuncinya. Karena di perda ini tidak disebutkan itu. Makanya fokus saya sampaikan tadi itu adalah kemungkinan perkantoran dan jalan raya itu mutlak. Apabila ini ada hewan ternak, itu wajib untuk ditangkap nantinya. Itu. Sekali itu ya, Mas. Terima kasih. Sementara
Untuk session pertama ini kita tutup. Subscribe dong guys. Oke. Aduh. Oke.